Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan ini kita masih diberikan napas kehidupan. Yang saya hormati Dr. Andus Ronald Hasibuan MPD, selaku dosen mata kuliah Seminar Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelum saya mempresentasikan hasil seminar saya, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Intan Septriana Simanjuntak, MPM 17110034. Adapun judul seminar saya yaitu tentang fungsi ujaran satu kata dan dua kata pada percakapan tinjauan pragmatik. Pendahuluan. Percakapan merupakan cabang linguistik yang mempelajari bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam situasi tertentu. Dalam percakapan, proses komunikasi terjadi apabila ada dua partisipan, yaitu pembicara dan pendengar. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa di dalam percakapan terjadi pertukaran informasi antara pembicara dan pendengar. Percakapan bukan hanya sekedar pertukaran informasi. Oleh sebab itu, jika seseorang mengambil bagian di dalam percakapan, maka mereka masuk ke dalam proses percakapan tersebut, sehingga cara dan tujuan mengenai isi percakapan serta bagaimana informasi disampaikan berpengaruh dalam menginterpretasian percakapan. Dalam suatu percakapan, agar informasi bisa diterima, biasanya pembicara menyampaikan informasi secara langsung dengan menggunakan bahasa yang tepat. Selain untuk menyampaikan informasi, percakapan kadang-kadang dilakukan untuk menyindir, memuji, mengkritik, bahkan menyampaikan emosi lawan tutur. Namun, tanpa disadari, penyampaian informasi dengan tujuan seperti itu menjadikan informasi tersebut menarik. Dalam sebuah percakapan, pemahaman pada makna tersirat suatu ujaran mengenai implikatur sangat diperlukan. Makna yang tersirat dalam suatu percakapan disebut juga implikatur percakapan. Dengan kata lain, implikatur percakapan adalah proposisi atau pernyataan implikatif, yaitu apa yang mungkin diartikan, disiratkan, atau dimaksudkan penutur berbeda dengan sebenarnya. Dikatakan oleh penutur dalam suatu percakapan. Gris dalam Gurnawan, tahun 2007, halaman 247. Bahasa sebagai alat komunikasi haruslah dipahami penutur dan mitra tuturnya, sehingga penggunanya tidak terjadi salah pengertian. Pesan seorang penutur kepada mitra tuturnya bisa berjalan dengan baik jika keduanya saling memahami makna tuturan mereka. Pesan secara tersurat saja belum cukup dalam komunikasi, karena pesan dalam berkomunikasi tidak hanya tersurat tetapi juga tersirat. Makna tersurat dapat dimengerti dengan mencari semantis kata-kata yang membentuk ujaran tersebut. Sementara itu, pemahaman makna tersirat suatu ujaran, pengetahuan semantis saja tidak begitu memadai. Dengan kata lain, makna tersirat tidak terbatas pada apa yang dikatakan oleh penutur saja, tetapi apa yang tidak dikatakannya. Relasi penggunaan bahasa dalam masyarakat dapat terlihat media-media komunikasi, baik itu elektronik seperti radio dan televisi maupun media cetak seperti koran, majalah, dan media massa. Landasan teoritis pragmatik. Pragmatik merupakan ilmu yang mempelajari penggunaan bahasa dalam komunikasi, khususnya hubungan antara kalimat dan konteks dan situasi kalimat tersebut digunakan. Pragmatik sebagai salah satu bidang ilmu linguistik mengkhususkan pengkajian pada hubungan antara bahasa dan konteks tuturan. Berkaitan dengan itu, Mei dalam buku Rahardi tahun 2003 halaman 12 mendefinisikan mengenai kondisi-kondisi penggunaan bahasa manusia yang ditentukan oleh konteks masyarakat. Levinson dalam buku Rahardi tahun 2003 halaman 12 berpendapat bahwa pragmatik sebagai studi perihal ilmu bahasa yang mempelajari relasi-relasi antara bahasa dengan konteks tuturannya.
Konteks tuturan yang dimaksud telah tergramatisasi dan terkodifikasikan sedemikian rupa sehingga sama sekali tidak dapat dilepaskan begitu saja dari struktur kebahasaannya. Menurut Tarigan, tahun 1985, halaman 34, pragmatik merupakan telaah umum mengenai bagaimana cara konteks mempengaruhi cara seseorang menafsirkan kalimat. Pendapat lainnya disampaikan Leeds tahun 1993 halaman 1 bahwa seseorang tidak dapat mengerti benar-benar sifat bahasa bila tidak mengerti pragmatik, yaitu bagaimana bahasa digunakan dalam komunikasi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pragmatik tidak lepas dari penggunaan bahasa. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pragmatik adalah telah mengenai kemampuan pemakai bahasa yang menghubungkan serta menyelasikan kalimat dan konteks, namun dihubungkan dengan situasi atau konteks di luar bahasa tersebut, dan dilihat sebagai sarana interaksi atau komunikasi di dalam masyarakat. Bahasa dan pemakaian bahasa tidak teramati secara individual, tetapi selalu dihubungkan dengan kegiatan dalam masyarakat. Bahasa tidak hanya dipandang sebagai gejala individual, tetapi juga gejala sosial. Salah satu bidang pragmatik yang menonjol adalah tindak tutur. Pragmatik dan tindak tutur mempunyai hubungan yang erat. Hal itu maksim kuantitas menghendaki setiap peserta pertuturan memberikan kontribusi yang secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan oleh lawan bicaranya. Maksim kualitas mewajibkan setiap peserta percakapan mengatakan hal yang sebenarnya. Maksim pelaksanaan mengharuskan setiap peserta percakapan berbicara secara langsung, tidak kabur, dan tidak berlebih-lebihan serta runtut. Sementara itu, menurut Leeds tahun 1993 halaman 280 mengatakan bahwa semua tuturan adalah sebuah bentuk tindakan dan tidak sekedar sesuatu tentang dunia. Tidak ujar atau tutur. Speech art adalah fungsi bahasa sebagai sarana penindak. Semua kalimat atau ujaran diucapkan oleh penutur sebenarnya mengandung fungsi komunikatif tertentu. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa mengujarkan sesuatu dapat disebut sebagai aktivitas atau tindakan. Hal tersebut dimungkinkan karena dalam setiap tuturan memiliki maksud tertentu yang berpengaruh pada orang lain. Menurut Kerr dan Leoni tahun 2010 halaman 50, tindak tutur merupakan gejala individual bersifat psikologis dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi. Dalam tindak tutur lebih dilihat pada makna atau arti tindakan dalam tuturannya. Tindakan dalam tuturan akan terlihat dari makna tuturan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak tutur adalah aktivitas dengan menuturkan sesuatu. Tindak tutur yang memiliki maksud tersebut tidak dapat dipisahkan dari konsep situasi tutur. Konsep tersebut memperjelas pengertian tindak tutur sebagai suatu tindakan yang menghasilkan tuturan sebagai produk tindak tutur. Fungsi tindak tutur. Setiap tindak tutur mempunyai fungsi. Fungsi tindak tutur tersebut tampak pada maksud atau tujuan dari tuturan yang disampaikan. Oleh karena itu, prinsip kesantunan berbahasa dibutuhkan dalam penggunaan tindak tutur ini untuk melemahkan atau memperlembut sifat tidak sopan yang secara intrinsik terkandung dalam tujuannya. Hal ini dilakukan agar kedua belah pihak saling menghormati atau saling menguntungkan satu sama lain dan tidak saling merugikan. Fungsi tindak tutur. Setiap tindak tutur mempunyai fungsi. Fungsi tindak tutur tersebut tampak pada maksud atau tujuan dari tuturan yang disampaikan. Oleh karena itu, prinsip kesantunan berbahasa dibutuhkan dalam penggunaan tindak tutur ini untuk melemahkan atau memperlembut sifat
tidak sopan yang secara intrinsik terkandung dalam tujuannya. Hal ini dilakukan agar kedua belah pihak saling menghormati atau saling menguntungkan satu sama lain dan tidak saling merugikan. Aneka tindak tutur. Yang pertama, tindak lokusi. Tindak tutur lokusi merupakan tindak mengucapkan sesuatu dengan kata dan kalimat sesuai dengan makna di dalam kamus, dan menurut kaidah sintaksisnya, tindak lokusi adalah tindak tutur yang relatif paling mudah untuk didefinisikan karena pendefinisiannya dapat dilakukan tanpa menyertakan konteks tuturan yang tercakup dalam situasi tutur. Menurut Rahardi tahun 2007 halaman 71, tindak lokusioner adalah tindak tutur yang dengan kata, frasa, dan kalimat sesuai dengan makna yang dikandung oleh kata, frasa, dan kalimat tersebut. Dalam tindak lokusioner, tidak dipermasalahkan maksud dan fungsi tuturan yang disampaikan oleh si penutur. Contoh tuturan yang berbunyi, tanganku gatal, secara lokusioner dimaksudkan sebagai pernyataan yang menggambarkan kondisi fisik si penutur yang sedang merasakan gatal pada tangannya. Yang kedua, tindak ilokusi. Tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang mengandung maksud hubungannya dengan bentuk-bentuk kalimat yang mewujudkan suatu ungkapan. Menurut Rahardi tahun 2008 halaman 35, tindak tutur ilokusi adalah tindak melakukan sesuatu dengan maksud dan fungsi tertentu. Tindak tutur ilokusi ini biasanya berkenaan dengan pemberian izin, mengucapkan terima kasih, menyuruh, menawarkan, dan menjanjikan sebagainya. Care dalam Suhardowo. 2. Tindak ilokusi. Tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang mengandung maksud hubungannya dengan bentuk-bentuk kalimat yang mewujudkan suatu ungkapan. Menurut Rahardi tahun 2008 halaman 35, tindak tutur ilokusi adalah tindak melakukan sesuatu dengan maksud dan fungsi tertentu. Tindak tutur ilokusi ini biasanya berkenaan dengan pemberian izin, mengucapkan terima kasih, menyuruh, menawarkan, menjanjikan, dan sebagainya. Care tahun 2014 halaman 29. Berbeda dengan tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi merupakan tindak tutur yang mengandung maksud dan fungsi atau daya tuturan. Tindak tutur ilokusi tidak mudah untuk didefinisikan. Ini berkaitan dengan sifat bertutur, ke siapa, kapan, di mana tindak tutur itu dilakukan, dan sebagainya. Contohnya, pada tuturan tanganku gatal disampaikan oleh si penutur bukan semata-mata untuk menggambarkan kondisi tangannya yang sedang merasakan gatal, namun lebih dari itu bahwa si penutur melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan rasa gatal, misalnya mengambilkan obat penghilang rasa gatal dan lain. 3. Tindak perlokusi. Tindak tutur perlokusi mengacu ke efek yang ditimbulkan penutur dengan mengatakan sesuatu, seperti membuat menjadi yakin, senang, dan termotivasi. Menurut Rahardi tahun 2008 halaman 36, tindak perlokusi merupakan tindak yang membutuhkan pengaruh kepada mitra tutur. Contoh tuturan, tanganku gatal, dapat digunakan oleh si penutur untuk menumbuhkan efek rasa takut kepada si mitra tutur. Rasa takut tersebut muncul bisa jadi dikarenakan si penutur berprofesi sebagai tukang pukul. Data pertama, guru, selamat pagi anak-anak. Siswa, pagi bu. Guru, kalian sehat dan sukses. Siswa, sehat dan sukses bu. Guru, Andi pimpin doa. Andi, siap bu. Tindak tutur ilokusi. Data 2. Siswa, bu, Anton tidak masuk. Guru, Anton lagi. Data 2. Siswa, bu, Andi tidak masuk. Guru, Andi lagi. Siswa, Arman juga bu. Data 3. Siswa, bu, PR-nya dikumpulkan tidak? Guru, Rudi, bawa ke meja ibu ya. Rudi, ya bu. Data keempat,
Guru: anak-anak, kita ulangan hari ini. Siswa: belum jelas, Bu. Minggu depan saja. Guru: yang ingin ulangan minggu depan silakan keluar. Siswa: ya, Bu. Merujuk data 1, dapat diperhatikan tindak tutur guru yang pertama menanyakan kondisi siswanya. Selamat pagi anak-anak. Tindak tutur ini merupakan tindak tutur lokusi dan tidak memiliki maksud atau tendensi apapun kecuali ingin menyapa para siswanya. Oleh karena itu, tindak tutur yang diberikan dalam jawaban para siswanya juga tidak memiliki maksud apa-apa kecuali memberikan jawaban tersebut tindak tutur lokusi dari gurunya. Jawaban serempak sebagai bentuk tindak tutur lokusi dari para siswanya yaitu pagi, Bu. Tindak tutur guru dalam percakapan ini memberikan pertanyaan untuk mendapatkan informasi kondisi para siswanya pagi, Bu. Hal ini dapat diperhatikan tindak tutur yang disampaikan berikutnya yaitu kalian sehat dan sukses. Kemudian para siswa yang menjawab serempak, sehat dan sukses, Bu. Merujuk pada tindak tutur tersebut, maka guru melanjutkan tindak tutur berikutnya untuk memerintahkan salah satu siswanya yang bernama Andi untuk memimpin doa. Dan Andi pun menjawab dengan tindak tutur lokusi, siap, Bu. Pada data 2, dapat dilihat konteks tuturan antara seorang siswa dan guru di dalam pembelajaran di kelas. Setiap siswa menyampaikan tuturannya. Bu, Anton tidak masuk. Kemudian gurunya menjawab dengan tindak tutur Anton lagi. Tindak tutur guru dalam percakapan tersebut merupakan tindak tutur ilokusi. Tindak tutur tersebut selain menyatakan informasi bahwa Anton yang tidak masuk kelas tetapi juga mengandung maksud untuk mengklarifikasi kepada para siswanya. Anton lagi. Tindak tutur ilokusi tersebut memberikan deskripsi bahwa Anton selama ini sering tidak masuk, maka ketika dilaporkan tidak masuk pada hari itu, guru menjawab dengan jawaban yang menyatakan seolah-olah sudah menjadi langganan Anton tidak masuk sekolah. Pada data 3 tersebut dideskripsikan tindak tutur siswa yang menanyakan mengenai PR-nya dikumpulkan atau tidak, seperti dalam tuturan berikut. Bu, PR-nya dikumpulkan tidak. Kemudian guru menjawabnya justru dengan kalimat perintah, Rudi bawa ke meja ibu ya. Berdasarkan tindak tutur yang disampaikan guru tersebut, menggambarkan bahwa tindak tutur ilokusi yang disampaikan guru tersebut selain memerintah kepada Rudi, sekaligus menjawab pertanyaan salah satu siswa yang lain. Hal ini sebagai bentuk tindak tutur ilokusi, yaitu tindak tutur yang menanyakan sesuatu dan juga mengandung maksud di balik tuturannya. Kesimpulan seminar saya yaitu penelitian ini menganalisis fungsi ujaran satu kata dan dua kata percakapan antara guru dan siswa. Percakapan yang dianalisis dari segi lokusi, ilokusi, dan perlokusi dengan memperhatikan tindak tutur tersebut. Dalam percakapan, proses komunikasi terjadi apabila ada dua partisipan, yaitu pembicara dan pendengar. Dengan demikian dapat diketahui bahwa di dalam percakapan tersebut pertukaran informasi antara pembicara dan pendengar. Bahasa dan pemakaian bahasa tidak teramati secara individual, tetapi selalu dihubungkan dengan kegiatan dalam masyarakat. Bahasa tidak hanya dipandang sebagai gejala individual, tetapi juga gejala sosial. Salah satu bidang pragmatik yang menonjol adalah tindak tutur. Pragmatik dan tindak tutur mempunyai hubungan yang erat. Hal itu terlihat pada bidang kajiannya secara garis besar. Antara tindak tutur dengan pragmatik membahas tentang makna tuturan yang sesuai dengan konteksnya. Demikianlah hasil pemaparan seminar saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.